Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Saya sama keluarga mau jalan-jalan aja nih, keliling-keliling. Rencananya mau cari durian ini teman-teman. Nggak tahu mau cari kemana, cuman ada kemungkinan kita mau lanjut sampai ke Muara Enim ini teman-teman. Seperti apa perjalanan kita nanti? Apakah bakal ketemu sama durian yang kita cari atau enggak? Ya, kita lihat aja sama-sama ya teman-teman. Ikutin terus videonya. Nah, ini sekarang kita berada di daerah bawah Kemang ini teman-teman. Kantor besar Pertamina ya, sebelah kiri ini yang tembok warna-warni ini. Kalau yang dari arah belakang sana itu dari arah Batu Raja teman-teman. Jadi kita tadi itu nggak lewat kota ya, kita lewat dari belakang, dari jalan Bukit Lebar itu menuju ke arah Bakaran, terus tembus di jalan lintas Prabu Muli Batu Raja, terus belok ke kanan nih kita ini teman-teman ke arah jalan Prabu Muli Muara Enim melalui simpang bawah Kemang ini ya teman-teman. Nah, di depan ini ada simpang 4, di sini ada lampu merahnya, cuman karena kita mau belok ke kiri bisa langsung ya teman-teman. Kalau mau lurus atau belok kanan itu baru mengikutin isyarat lampu lalu lintasnya itu ya teman-teman. Itu kalau yang ke kanan itu ke arah kota, ke arah pasar, yang lurus itu ke arah belakang pasar ya teman-teman. Kalau dulu itu jalan pipa, tapi kalau sekarang itu namanya jalan M Yamin. Dan kita sekarang sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman atau jalan lintas tengah Sumatera ini teman-teman, yang menghubungkan kota Prabu Muli dan Muara Enim. Di sebelah kanan itu adalah Komperta Prabu Muli teman-teman. Ini kita nggak tahu bakal sampai ke Muara Enimnya atau di mana kita ketemunya durian ya teman-teman. Kalau ketemunya di daerah Hujan Mas, ya kita sampai Hujan Mas saja. Cuman kita kalaupun nggak ketemu itu mentok-mentok sampai Muara Enim. Kalau sudah sampai Muara Enim nggak ketemu ya kita putar balik lagi ya teman-teman. Jadi ya ini memang niatnya jalan-jalan ya teman-teman. Di sebelah kanan masih lingkungan Komperta Prabu Muli. Ini salah satu komplek perumahan tertua yang ada di Prabu Muli ya teman-teman. Karena Prabu Muli ini dulu terkenal dengan istilah kota minyak, tapi sekarang minyaknya kayaknya udah mulai habis ya. Sekarang ini yang banyak diproduksi malahan gas ya teman-teman. Di sebelah pagar Komperta ini di sisi kanan kita ini ada Zipur teman-teman, batalion Zipur, nggak tahu ini Zipur 1 atau 2 ya teman-teman. Pokoknya itu Zipur itu Zeni Tempur teman-teman. Satunya lagi itu ada di daerah Gunung Ibul Barat ya teman-teman, untuk batalion Zipur ini. By the way, untuk sampai ke kota Muara Enim itu jarak atau waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam ya teman-teman. Kita jalan normal 2 jam kalau nggak nemu banyak kemacetan. Biasanya yang terjadi kemacetan di arah Muara Enim itu adalah ketika kita melintasi di perlintasan kereta api. Karena lalu lintas kereta api yang banyak di daerah sini justru kereta pengangkut batubara atau biasanya disebut kereta api Babaranjang ya teman-teman, kereta api batubara rangkaian panjang gitu. Nah, di depan ini ada plang petunjuk arahnya. Ini sebelah kanan ini itu jalan untuk menuju ke arah Kabupaten Pali ya teman-teman, atau jalan alternatif menuju Kabupaten Pali. Bisa juga kita sampai ke Pendopo melalui jalur itu teman-teman. Sudah beberapa video ya teman-teman sudah saya buat motovlog itu dari sini sampai ke Pendopo itu melalui jalur tersebut.
Nah, ada juga yang beberapa bertanya mengenai jalur tersebut ya teman-teman, untuk direkomendasikan apakah lebih cepat dari jalur alternatif sana atau lewat dari jalan lintas ini untuk sampai ke pendopo. Jadi kalau kami sarankan untuk saat ini, kalau teman-teman menggunakan kendaraan roda 4 itu lebih baik melalui jalur ini teman-teman. Karena kalau melalui jalur alternatif tadi, melalui Payu Putar, Tanah Abang sampai ke Pendopo, itu sekarang ini sudah banyak beberapa jalan yang cor-corannya itu sudah mulai rusak ya teman-teman. Di beberapa tempat sudah rusak, terus jalannya itu lebih kecil dan untuk jarak tempuh sendiri sih nggak terlalu berbeda jauh dengan di sini ya teman-teman. Akan tetapi di sini yang cuman jadi kendala sih kalau kita ketemu dengan kemacetan yang ada di Simpang Belimbing karena ada pertemuan rel kereta Babaranjang itu ya teman-teman. Kalau ada Babaranjang yang lewat di sini memang agak menimbulkan kemacetan. Tapi kalau untuk lancarnya masih lancar lewat sini teman-teman. Dulu memang saya sarankan untuk lewat jalan alternatif sana ya teman-teman, yang mau ke arah Pendopo untuk kendaraan roda 4. Karena waktu itu jembatan Patigalung ini sedang dibangun dan jalan ini ditutup total ya teman-teman. Jadi diarahkan untuk lewat dari jalan lingkar itu teman-teman, dan itu kelilingnya agak jauh. Jadi kalau untuk ke Muara Enim memang dia mau nggak mau harus lewat jalan lingkar sana teman-teman. Tapi kalau untuk ke arah Pendopo waktu itu lebih baik lewat jalan alternatif tadi. Tapi kalau sekarang karena kondisi jalan terutama di daerah Sinar Dewa itu teman-teman sudah mulai banyak yang pecah-pecah jalan corannya, dan jalannya udah banyak yang rusak gitu. Kalau untuk motor oke lah, mending lewat sana ya teman-teman, jalur alternatif sana. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 kami rekomendasikan untuk melalui jalur ini saja. Ini kita sudah melalui jembatan Patigalung ya teman-teman, jembatan ikonik satu-satunya yang ada di Prabu Muli. Dulu sebelum dibangunnya jembatan flyover Patigalung itu kerap terjadi kemacetan teman-teman, dan itu terjadi setiap ada kereta Babaranjang yang lewat ya teman-teman. Karena di samping melalui perlintasan rel kereta ganda, juga di wilayah itu melintasi jembatan yang lebarnya itu tidak terlalu lebar ya teman-teman. Jadi kendaraan itu terhambat karena penyempitan di jembatan itu. Belum lagi untuk antri karena ada kereta api yang melintas gitu teman-teman. Dan sekarang udah lancar ya, udah lancar jaya. Nah di depan ini persimpangan Tugu Nanas teman-teman, yang belok ke kiri itu ke arah jalan lingkar ya teman-teman. Nah di jalur ini kita akan banyak ketemu kendaraan-kendaraan besar ya teman-teman, seperti bus ataupun truk ya, antar kota, antar provinsi teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini ada SPBU, tapi sayang sudah nggak difungsikan lagi ya teman-teman. Nggak tahu kenapa itu, padahal tempatnya ya bagus termasuknya dan strategis. Tapi entah kenapa nggak digunakan lagi nih saat ini teman-teman. Dan kita sudah akan sampai ke perbatasan kota Prabu Muli teman-teman. Nah di depan sana adalah gerbang batas kota dari kota Prabu Muli ini teman-teman. Sekarang kita sudah masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim. Jalanannya termasuk
lengang untuk saat ini teman-teman. Padahal ini hari Minggu ya. Hari Minggu biasanya ramai sih, tapi ini lumayan sepi. Dan sekarang kita sampai di Desa Lubuk Raman. Ini masuk di Kecamatan Rambangniru, Kabupaten Muara Enim. Dulu sebelumnya ini masuk di Kecamatan Rambang Dangku ya teman-teman. Cuman sekarang sudah adanya pemekaran wilayah, jadi berubah nama jadi Kecamatan Rambangniru. Jadi kalau di Sumatera Selatan ini suku Rambang ini termasuk suku besar ya teman-teman. Jadi meliputi 3 wilayah itu yang dilintasi Sungai Rambang, mulai dari Kabupaten Muara Enim, Prabu Muli, dan Ogan Ilir ya teman-teman. Kalau di Prabu Muli itu ada Rambang Kapak Tengah teman-teman. Kalau di Ogan Ilir itu ada Rambang Kuang namanya. Di sini teman-teman bisa melihat masih banyak rumah-rumah yang mempertahankan rumah tradisional ya teman-teman, rumah panggung khas Sumatera Selatan gitu. Dan kita sekarang sudah mengarah ke Simpang Blimbing. Di sebelah kiri ini ada SPBU teman-teman. Ini kalau nggak salah SPBU terakhir sebelum nanti kita ketemu lagi di kota Muara Enim ya teman-teman. Di pangkal kota Muara Enim itu ada SPBU. Dan sebelumnya ini tadi kita sudah melintasi 2 SPBU teman-teman. SPBU yang aktif ya di daerah Rambangniru tadi, sama di Desa Dalam ya teman-teman. Di Desa Dalam sebelah kiri itu ada SPBU juga. Dan ini nanti akan ketemu lagi SPBU di kota Muara Enimnya, di pangkal kota ya teman-teman. Di depan ini kita sampai ke persimpangan rel kereta Simpang Blimbing teman-teman. Katanya sih ini termasuk dari tempat atau persimpangan rel kereta yang akan dibangun flyover ya teman-teman. Tapi saya belum melihat adanya tanda-tanda mau dibangunnya flyover di sini ya teman-teman. Nah, seperti sekarang ini sedang macet teman-teman. Di sini memang merupakan salah satu tempatnya macet teman-teman. Ini sama halnya dengan yang di Prabu Muli yang sekarang sudah dibangun flyover di Patigalung itu ya teman-teman. Kalau di Prabu Muli itu karena ada selain rel kereta ada penyempitan jalan di jembatan yang kecil. Tapi kalau ini karena setelah melewatin rel kereta ganda itu di depan kita akan ketemu persimpangan, yaitu Simpang Blimbing itu yang ke kanan menuju ke Kota Pendopo ya teman-teman. Kalau perlintasan rel kereta yang ada di Karangenda wilayah Gelombang itu masih masuk wilayah Kabupaten Muara Enim ya teman-teman. Tapi yang udah ke arah Palembang ya, di Gelombang itu sudah mulai dibangun flyover ya teman-teman, sudah mulai ada tiang-tiang pancangnya gitu. Tapi kalau di sini saya belum melihat adanya pembangunan untuk flyovernya ya teman-teman. Apalagi kalau musim mudik ini, waduh macetnya luar biasa teman-teman di sini. Karena kalau untuk sekali melintas kereta api Babaranjang itu bisa sampai 40 gerbong teman-teman, ditarik oleh 2 lokomotif ya. Sedangkan untuk jalan tol Prabu Muli Muara Enim ini masih tanda tanya apakah bakal dilanjut pembangunannya atau belum. Tapi kalau tol Prabu Muli Indralaya Palembang sudah beres ya teman-teman.
Nah itu yang ke kanan itu ke arah Kota Pendopo dan juga ke arah Sekayu, bisa melalui jalur sana ya teman-teman, jalur alternatif. Jadi jalan itu merupakan akses masuk ke Kabupaten Pali. Dan kalau teman-teman yang akan menyingkat waktu untuk perjalanan ke arah Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, Medan, dan Padang, bisa lewat jalur sana ya teman-teman. Ini kita sudah mengarah ke Gunung Megang teman-teman. Sebelah kanan ada Pertasop. Tapi kalau untuk SPBU ada di Muara Enim ya teman-teman. Kita bakal ketemu lagi dengan SPBU di Kota Muara Enim. Saya sudah banyak lupa teman-teman daerah sini, kalau nggak salah ada namanya daerah Perjito, terus Gunung Megang Dalam. Saya sudah mulai lupa nih teman-teman. Kalau dulu saya hafal sekali karena ya kerjaan saya memang keliling ke daerah-daerah sini teman-teman. Jadi udah hafal banget sampai daerah-daerah masuk ke dalam itu saya dulu hafal sekali. Kalau sekarang udah lupa ini teman-teman nama-nama daerahnya. Jadi mohon maaf ini teman-teman kalau di skip ya. Jalan dari Prabu Muli sampai ke Muara ini bakal kita temui banyak sekali tikungan-tikungan ya teman-teman, belokan-belokan gitu. Padahal yang kita lintasin ini bukan daerah pegunungan. Dan makanya tadi saya sempat singgung untuk teman-teman yang arah tujuannya itu ke Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, Padang atau Medan, bisa mempersingkat waktu tempuh itu lewat dari Jalan Pendopo tadi teman-teman. Itu sudah banyak sekali video saya di motovlog ya teman-teman, untuk lintas Pali Musirawas teman-teman. Bisa sampai menyingkat waktu sampai 4 jam teman-teman kalau kita melintas di jalur tersebut. Dan kalau dulu jalur tersebut ditakuti banyak orang karena jalannya masih jalan batu dan jalan tanah ya teman-teman. Tapi kalau sekarang sudah dicor, sudah lempeng dah kita lewat sana. Satu kelemahan lagi lewat jalur Prabu Muli Muara Enim ini ya ini tadi teman-teman, kita bakal menemui banyak rel kereta api ya teman-teman, karena ya itu yang seperti saya bilang tadi, jalannya itu banyak yang tikungan-tikungan es kayak gitu. Jadi ada beberapa titik kita ketemu lagi sama persimpangan rel kereta api yang sama-sama tujuannya ke Muara Enim ya teman-teman. Dan rel kereta api ini punya tujuan dua, dia sampai ke Lubuk Linggau atau ke Tanjung Enim. Yang ke Tanjung Enim itu khusus untuk batubara ya teman-teman. Tapi kalau untuk angkutan penumpang itu bisa sampai ke Lubuk Linggau. Dan ini kita sudah sampai ke Kecamatan Gunung Megang teman-teman. Ini kita mulai memasuki pusat keramaian dari Kecamatan Gunung Megang ya teman-teman. Nah di sebelah kiri ini adalah pasarnya ya teman-teman, pasar Gunung Megang. Tapi masalahnya dari tadi ini kita belum ketemu adanya tanda-tanda musim durian di sini teman-teman. Karena kalau di sini itu sudah musim durian itu biasanya mulai dari Gunung Megang ini udah banyak ya yang orang jual-jual di pinggir jalan gitu. Tapi ini kita sama sekali belum menemukan ada yang jualan durian. Jadi sepanjang jalan Gunung Megang sampai ke Muara Enim itu di Hujan Mas gitu, selain durian juga penghasil duku teman-teman. Jadi duku-duku itu yang terkenal itu dari wilayah sini, dari wilayah Kabupaten Muara Enim, Batu Raja atau Oku ya, Ogan Komering Ulu, sama daerah di Oki, Ogan Komering Ilir, daerah Kayu Agung sana teman-teman, penghasil duku.
Tapi kalau udah sampai Jawa itu yang terkenal justru Palembangnya ya teman-teman. Jadi duku Palembang, padahal yang menghasilkan duku ya daerah-daerah di sini nih, seperti Muara Enim, Oku dan Oki. Kalau Palembang kan kotanya aja, cuman orang taunya Palembang itu. Sampai saya dulu kuliah di Malang itu taunya duku terkenal itu ya duku Palembang, padahal ya dari daerah-daerah sinilah dukunya itu berasal teman-teman. Nah ini kita juga bakal ketemu lagi sama persimpangan rel kereta api teman-teman. Dan kayaknya ada kereta api yang melintas ini, sudah mulai memperlambat. Nah betul itu teman-teman, ada babaranjang yang melintas di depan itu. Dan biasanya kalau sudah ketemu di simpang Blimbing tadi bakal ketemu terus teman-teman. Ya tergantung seberapa cepat kita mendahulinya kereta itu ya teman-teman. Karena kalau kita kalah cepat, kita keduluan dia. Jadi setiap kita ketemu sama rel kereta api bakal kayak gini, ngantri dulu, mendahulukan kereta itu lewat. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini bakal ketemu lagi teman-teman rel kereta api ya di wilayah Hujan Mas itu teman-teman. Bakal ketemu dua perlintasan lagi di daerah Tebing Bantayan sama Hujan Mas teman-teman. Dan informasinya yang di Tebing Bantayan itu juga bakal dibangun flyover ya teman-teman, seperti di Patigalung dan di Karangindah Gelombang itu yang sudah mulai dibangun ya teman-teman. Nah ini teman-teman rel kereta api gandanya ya. Karena di wilayah itu sering terjadi kecelakaan teman-teman. Mungkin tempat-tempat yang diprioritaskan itu yang tempat-tempat urgent ya teman-teman. Tapi informasinya sih di Simpang Blimbing itu juga bakal dibangun, tapi tadi kita lihat sendiri belum ada tanda-tanda bakal dibangun flyover ya teman-teman. Kalau nggak salah ini teman-teman yang namanya daerah Gunung Megang Dalam ya. Saya dulu pernah masuk ke sana itu. Dan di sini ini kalau musim hujan bisa sampai banjir teman-teman kalau curah hujan terlalu tinggi ya. Daerah sini merupakan daerah yang sering banjir gitu kalau hujan dengan intensitas yang tinggi gitu. Untuk kondisi jalan lumayan teman-teman, lumayan ya mulus lah, dibilang mulus ya teman-teman. Tetapi ya itu tadi kita bakal ketemu banyak tikungan teman-teman, terutama dari Gunung Megang sampai ke Muara Enim ini banyak sekali tikungan-tikungannya ya teman-teman. Jadi harus tetap konsentrasi dalam mengemudi teman-teman. Kita sekarang mengarah ke Tebing Bantayan teman-teman, salah satu daerah yang rawan kecelakaan, baik itu di rel kereta apinya maupun di jalannya ya teman-teman. Karena kalau dari arah sini, arah Prabu Muli ke arah Muara Enim itu setelah rel itu, kalau dulu terkenal jalan tolnya ke arah Muara Enim ya teman-teman, karena jalurnya itu dulu jalannya mulus dan jalurnya lurus teman-teman. Jadi orang nggak sadar ngebut, kalau sudah hilang kendali itu sulit untuk dikendalikan kendaraannya teman-teman. Nah di depan ini adalah rel persimpangan Tebing Bantayan ya teman-teman, atau persimpangan rel Bantayan, biasa dikenal begitu sih. Wah di sini sudah terlihat teman-teman, udah mulai dibangun ya untuk flyovernya teman-teman. Ini sudah ada proyeknya ini.
Berarti yang memang sudah ada gerakan untuk pembangunannya ini di Karangendah, Gelumbang ya teman-teman, sama di sini Tebing Bantayan. Kalau di Simpang Belimbing tadi memang sama sekali nggak ada kayak gini proyeknya. Persimpangan rel kereta ini berada di Desa Panangjaya, masih masuk Kecamatan Gunung Megang teman-teman. Dan bisa dilihat dari arah berlawanan, yaitu dari arah Muara Enim, ini jalannya lurus ya teman-teman. Lurus itu nanti pas sampai di persimpangan ini agak menurun gitu teman, menurun tapi dia berbelok curam gitu ya. Makanya di sini sering terjadi kecelakaan. Dan kenapa persimpangan rel tersebut dinamakan Bantayan? Karena kalau menurut cerita sih ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama itu waktu zaman Belanda dulu, para pejuang itu melakukan pencegatan terhadap orang-orang Belanda, kemudian dibantai atau dibunuh di wilayah tebing tadi ya teman-teman, tebing Bantayan tadi. Dan yang versi kedua yaitu zaman PKI, itu daerah itu untuk melakukan penumpasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam organisasi PKI atau G30S gitulah ya teman-teman. Jadi dua cerita ini yang akhirnya berkembang dan tempat tadi itu dinamakan sebagai Tebing Bantayan. Nah ini teman-teman, jalannya kan lurus sekali nih, dan kalau kondisinya sedang mulus ini sekarang sudah mulai bergelombang ya teman-teman. Kalau dulu ini mulus sekali, jadi seperti jalan tol itu teman-teman. Tapi itulah yang membuat akhirnya para pengemudi yang nggak fokus ya, itu berakibat fatal ketika mereka tidak bisa mengendalikan kendaraannya gitu. Karena dengan kecepatan tinggi, sementara ke arah Prabu Muli itu jalannya agak menurun ya, curam, termasuk curam ya teman-teman. Cuman langsung belok ke arah rel tadi, mungkin nggak sempat ngerem atau gimana ya, sehingga sering terjadi kecelakaan di situ. Dan perlintasan itu nggak ada palang pintunya teman-teman, berbeda dengan yang ada di Karangendah, Gelumbang ya teman-teman. Di sana ada palang pintunya gitu, tapi kalau di sini nggak ada gitu. Kita masih bakal menemuin persimpangan rel kereta lagi ya teman-teman, di depan sana di Hujan Mas. Itu sebelum masuk di pasar Hujan Mas itu kita akan ketemu sama persimpangan rel kereta lagi. Nah sekarang kita sudah memasuki wilayah Hujan Mas teman-teman, dan sebentar lagi kita di depan akan bertemu sama persimpangan rel kereta ya. Dan di situ juga merupakan titik kemacetan, karena setelah perlintasan rel kereta tersebut, kalau kita ke arah Muara Enim itu kita bakal ketemu sama pasar ya teman-teman, pasar Kalangan. Dan kalau lagi ada kalangan gitu sampai ke jalan teman-teman, jadi kendaraan-kendaraan pedagang itu parkir di pinggir-pinggir jalan itu, dan itu membuat cukup macet di kawasan ini ya. Nah di depan itu kayaknya udah mulai antri itu teman-teman. Kita udah sampai di perlintasan kereta ya teman-teman. Dan benar seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kalau kita sudah satu kali didahului kereta itu dengan arah yang sama ya, sama-sama ke Muara Enim ini, kita itu selanjutnya bakal menunggu juga teman-teman, keduluan terus sama keretanya. Jadi kita ya kayak gini, ngantri dulu, mendahulukan keretanya lewat ya. Oh ternyata saya salah teman-teman, jadi kereta yang sedang lewat ini bukan searah dengan kita, tapi arah sebaliknya ya, itu mengarah ke Prabu Muli atau Palembang itu teman-teman keretanya.
Tapi masih tetap itu kereta Babaranjang teman-teman. Jadi lumayan panjang gerbongnya. Akhirnya kita mulai jalan kembali nih teman-teman. Saya ingat dulu di kiri kanan ini biasa banyak pedagang sawu teman-teman. Nggak tahu sawunya dari mana ya, cuman di sini tuh biasanya banyak yang jualan sawu sama alpukat gitu. Dan kondisi jalannya agak sempit ya teman-teman. Inilah yang membuat jalan ini kalau ada kereta yang lewat bergeraknya agak lambat ya teman-teman, kalau keretanya sudah lewat gitu. Apalagi di depan perlintasan ini kita akan ketemu dengan pasar. Setahu saya itu pasarnya pasar Kalangan ya teman-teman. Jadi istilah pasar Kalangan itu adalah pasar yang bukanya itu seminggu sekali teman-teman. Seminggu sekali berdasarkan hari apa pasar itu buka. Misalkan harinya hari Rabu, jadi setiap minggu, setiap di hari Rabu pasar itu buka. Dan pasarnya itu ada di sisi kiri sini ya teman-teman, agak masuk ke dalam gitu. Dan memang tidak ada lahan untuk parkir kendaraan, jadi kendaraan pedagang itu parkirnya ya di pinggir-pinggir jalan ini. Itulah yang menambah keruwetan jalan ini ketika terjadi atau pasar Kalangannya sedang berlangsung. Wilayah Hujan Mas ini sama ramenya sama Gunung Megang tadi ya teman-teman. Ini bisa dilihat kiri kanan ini udah mepet dengan toko-toko atau rumah-rumah penduduk ya teman-teman. Ada Indomaret di sisi kiri jalan, tapi nggak tahu 24 jam atau enggak ya. Tapi kayaknya enggak sih, enggak 24 jam. Setahu saya yang ada 24 jam di sepanjang jalan Prabu Muli Moraenim ini ada di simpang PT Tel ya teman-teman, daerah Rambang Niru sana. Itu kalau nggak salah sih 24 jam sana Indomaretnya. Ini kita masih belum melihat adanya orang yang jualan durian ini, padahal tujuan kita nih ya selain jalan-jalan ya teman-teman, kita mau cari durian ini. Padahal Gunung Megang dan Hujan Mas ini memang tempatnya ini. Kayaknya memang nggak musim nih teman-teman. Kita langsung bablas sampai Moraenim deh kayaknya. Kalau memang sampai nggak ada berarti ya, karena kita dapat informasi itu ke durian itu musimnya di daerah Tebing ya teman-teman, Tebing dan Lubuk Linggau. Kalau mau ke sana itu kejauhan. Kita biasa merekomendasikan lewat jalan Pali Musirawas, ini kok kita sendiri mau lewat sini ya. Kayaknya next time lah teman-teman. Ini kita sekalian jalan dah sampai ke Moraenim ya. Sekalian kita spill sedikit wajah kota Moraenim ya teman-teman. Memang belum pernah juga ada video saya yang ada jalan-jalannya di kota Moraenim. Ini kita sekarang sampai di Desa Muaragula ya teman-teman. Ini masih masuk kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Moraenim. Kita mau cari masjid dulu karena belum sholat ya teman-teman. Tadi sebenarnya selepas dari Hujan Mas tadi ada masjid bagus teman-teman, tapi ternyata masjidnya dalam perbaikan atau renovasi besar-besaran ya, jadi kayaknya nggak bisa digunakan. Jadi kita carinya di depan aja. Ini nanti kayaknya ada di daerah Tanjung Raman di depan. Di sini lumayan mepet dengan perumahan
pemukiman penduduk ya teman-teman. Jadi kalau mau nyalip ya harus hati-hati nih. Di kiri jalan itu ada gerbong Babaranjang dan rangkaian kereta itu tampak sedang parkir ya teman-teman. Karena di sepanjang jalan antara Gunung Megang sampai Muara Enim itu juga banyak terdapat beberapa perusahaan tambang batubara ya teman-teman. Dan yang paling banyak lagi nanti ke arah Lahat untuk tambang batubaranya. Kita singgah dulu di masjid ini teman-teman, di Masjid Al-Mutakin Ramatuan, ada di Desa Tanjung Raman, Muara Enim ya teman-teman. Alhamdulillah saya sudah sholat, tinggal menunggu istri dan anak saya. Ini masjidnya teman-teman, Masjid Al-Mutakin Ramatuan. Ini kondisi di dalamnya sangat nyaman untuk kita beribadah. Kamar mandinya bersih dan airnya juga banyak teman-teman. Referensi buat teman-teman yang sedang sapar untuk sholat itu bisa di sini teman-teman. Letaknya ada di kanan jalan kalau arah Muara Enim ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai sholat, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju kota Muara Enim. Alhamdulillah nyaman teman-teman untuk sholat di sini ya. Teman-teman yang dalam perjalanan dan mau melakukan sholat bisa di masjid ini. Ini juga ada yang baru datang ini tadi mau sholat juga. Nah, ini tukang parkirnya ini bocil-bocil ini. Kita lanjutkan lagi perjalanan dan fix ini belum nampak ada yang jual durian ya teman-teman. Jadi kalaupun ada yang dari Prabu Muli itu bukan dari sini duriannya. Kita akan segera memasuki kota Muara Enim. Itu ada tulisannya selamat datang kota Muara Enim. Dan ini gerbang masuknya teman-teman. Kita sudah berada di kota Muara Enim, kota yang dulu merupakan kabupaten terluas ya teman-teman di Sumatera Selatan. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya semakin menyusut untuk wilayah dari Kabupaten Muara Enim ini. Karena dulu seperti Prabu Muli dan Kabupaten Pali itu merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim ya teman-teman. Tapi sekarang sudah memisahkan diri, sudah berdiri sendiri gitu. Prabu Muli jadi kota, sedangkan Pali jadi kabupaten. Kota Muara Enim ini dilintasi oleh dua jalur lintas tengah Sumatera ya teman-teman. Ada yang dari arah Palembang Prabu Muli, ada juga yang dari arah Batu Raja teman-teman. Nah di depan sana itu di sebelah kanan jalan ya teman-teman, itu SPBU pertama yang akan kita jumpai di jalur ini setelah masuk kota Muara Enim teman-teman. Nah itu SPBU nya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nanti ada juga SPBU yang ada di tengah kota, tapi relatif kecil ya SPBU nya.
Kita nanti sekalian muterin aja pusat kotanya di Muara Enim ini ya teman-teman. Karena buruan kita juga nggak dapet, ini ya sudah sekalian kita jalan-jalan aja ini. Kalau seingat saya dulu gerbang masuk kotanya ini ada di depan sini ya teman-teman. Nah ini teman-teman gerbang kotanya ya, tapi nampaknya sekarang sudah bergeser ke belakang ya teman-teman. Yang kita lewati tadi yang ada tulisan selamat datang kota Muara Enim tadi ya. Nah beginilah suasana di kota Muara Enim teman-teman. Nggak terlalu rame ya, tapi nanti kita coba lewat di tengah-tengah kota seperti apa kondisinya, apakah rame atau biasa aja gitu. Dulu kalau orang Prabu Muli mau ngurus paspor untuk umroh atau bepergian keluar negeri ya teman-teman, ngurusnya ini di kota Muara Enim sini. Tapi nggak tahu sekarang kalau udah bisa diurus di Prabu Muli sendiri ya teman-teman. Karena kantor imigrasi itu selain ada di Palembang juga adanya di kota Muara Enim ini teman-teman. Kesan pertama kita sampai di kota ini lumayan rapi ya teman-teman, rapi dan terjaga gitu keasriannya. Yang saya ingat ada dulu slogan tertulis di taman gitu ya teman-teman, di taman kota di Muara Enim ini. Tulisannya itu berbahasa daerah, bahasa Muara Enim sini ya teman-teman, untuk mengingatkan orang itu. Kurang lebih bahasanya itu seperti ini: dek pacak ngiloi, jaga jadilah. Artinya nggak bisa bikin bagus, bikin baik, kita jaga itu sudah cukup gitu. Atau dalam artian umumnya jangan membuat kerusakan ya teman-teman, jadi kita jaga gitu. Kalaupun kita nggak bisa membuat istilahnya taman itu menjadi baik, tapi kita jaga itu sudah cukup tanpa merusak. Nah di depan ini kita ketemu lagi sama rel kereta ya teman-teman, tapi yang kita lintasin ini, nah ini menuju ke Lahat sampai ke Lubuk Linggau ya teman-teman yang kita lintasi. Dia ada percabangan di sini teman-teman. Di kota Muara ini ada percabangan yang satu ke arah Lahat yang kita lintasi tadi, dan yang di sisi kiri kita ini ada yang langsung ke arah ke Tanjung Enim ya teman-teman, untuk ke PTBA, untuk angkut batubara teman-teman. Dan nggak jauh dari pintu perlintasan tadi itu keretanya itu langsung sampai di stasiun Muara Enim ya teman-teman. Nah kalau dari jalan raya ini stasiunnya itu ada di sisi kanan jalan, tepatnya di dekat bundaran ya teman-teman. Nah ini bundaran ini stasiunnya ada di sisi kanan sini. Itu jalan yang ke kiri itu ke arah Tanjung Enim, bisa sampai ke Batu Raja teman-teman, yang saya bilang tadi ya. Sedangkan untuk lurus ini ke arah kota dan ke arah Lahat, arah Tebing Tinggi, Lubuk Linggau dan seterusnya. Tapi khusus untuk kendaraan pribadi aja ya teman-teman. Kalau untuk jenis bus ataupun jenis truk, dia lewat jalan lingkar yang arah ke Tanjung Enim tadi teman-teman. Nanti ada percabangan, dia belok ke kanan gitu. Nah ini kita menyeberangi Sungai Enim ya teman-teman, makanya ini dinamakan Muara Enim itu. Buat kalian yang baru melintas di kota ini, diperhatikan rambu-rambunya ya teman-teman. Nah seperti ini kita nggak bisa lurus itu, karena kita harus
belok kiri jalannya dibuat satu arah teman-teman. Inilah kita udah sampai di pusat kotanya Muara Enim teman-teman. Jadi kita mutar di sini aja ya teman-teman, mutar dari sini nanti kita kembali lagi gitu. Nah di sini kalau malam di sebelah kiri sana itu rame ya teman-teman, rame penjual makanan malam gitu seperti nasi goreng, pecel lele, mie dan sebagainya gitu. Warung tenda gitu. Warung tendanya itu buka sore hari sampai malam ya teman-teman. Nah kita kembali lagi ke arah sebelah kanan ya teman-teman. Kalau ke arah kiri sana itu ya itu tadi ke arah Lahat, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau teman-teman. Tapi karena kita jalan-jalannya sudah sampai Muara Enim ini saja, jadi kita putar balik ke arah Prabu Mulih lagi ya teman-teman. Inilah pusat kotanya Muara Enim teman-teman. Cukup rapi ya teman-teman. Kita kembali lagi menyeberangi Sungai Enim. Nah itu di atas tadi terlihat ya teman-teman, ada tulisannya gitu, Jembatan Enim, Muara Enim. Sayang sekali ini kita perginya ini di saat yang kurang tepat, artinya belum musim durian. Kita udah kesini jadi zong, nggak dapat apa-apa, tapi kita dapat video ya teman-teman. Buat orang-orang Muara Enim yang ada di perantauan, mungkin ini bisa jadi obat rindu ya teman-teman, untuk melihat kampung halamannya seperti apa sekarang gitu. Nah itu di sebelah kiri ya teman-teman, persis di depan bundaran ini adalah stasiun kereta api Muara Enim teman-teman. Sedangkan di seberangnya itu ada terminal ya teman-teman. Dulu kalau saya biasa naik bis antar kota, naiknya di terminal itu tadi ya teman-teman, tapi ya bis medium gitu teman-teman. Nggak tahu sekarang masih ada nggak, tapi ada pun udah jarang ya teman-teman, karena sekarang kalau nggak pakai Damri, orang pakai naik travel itu untuk melakukan perjalanan antar kota di Sumatera Selatan ini ya teman-teman. Ini kita benar-benar jalan-jalan keliling-keliling aja nih teman-teman, nggak dapat apa-apa ini. Ini rel kereta yang kita lewatin tadi teman-teman. Kita sudah mengarah ke Prabu Mulih kembali nih teman-teman. Nah malahan di sepanjang jalan baik di Muara Enim maupun di kota Prabu Mulih banyak yang jualan bendera dan umbul-umbul ya menjelang hari kemerdekaan. Nah di sebelah kiri ini adalah taman kota ya teman-teman, taman kotanya Muara Enim gitu. Di sini banyak kulineran, terus ada juga wahana permainan anak ya teman-teman, seperti sewaan motor-motoran gitu kayaknya tadi di sebelah kiri tadi ya. Dan ini kayaknya mulai rame sore ini teman-teman, siang menjelang sore ini ya, sudah banyak yang parkir. Akhirnya kita putuskan untuk istirahat dulu, makan bakso ini di pinggir kota Muara Enim teman-teman. Mantep nih bakso Wonogiri teman-teman. Ini kalau anak-anak ya seperti biasa itu mie mania.
Oke teman-teman, ya, videonya kita akhirin di sini saja. Ini kita ada di bakso dan mie ayam Wonogiri. Ini tepatnya ada di seberang ruko-ruko, ini di pinggir kota Muara Enim ya teman-teman, di arah keluar kota ini menuju Prabu Mulih. Karena yang kita cari durian nggak dapet, akhirnya kita putuskan untuk pulang kembali ke Prabu Mulih. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan kita. Semoga video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu di video-video lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.